Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 MIPA 1 maupun MIPA 2. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang peranan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah dalam mempertahankan kemerdekaan. Pak Prihaji ini langsung ya, tidak menggunakan teks, bahwa secara garis besar untuk peranan tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949 ini sebenarnya adalah bagian dari tokoh-tokoh besar Indonesia yang patut Anda pelajari. Nah, untuk mempelajari tokoh-tokoh besar nasional maupun daerah, maka setidaknya kalian harus mengenai sejarah intelektual atau sejarah pemikiran. Yang menarik dari mereka adalah mengenai latar belakang mereka menyumbangkan pikiran atau ide-idenya, bahkan kehidupannya itu untuk kepentingan bangsa dan negara pada saat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kadang-kadang kita tidak bisa berpikir bahwa mereka dengan rela, mereka dengan pengorbanan yang luar biasa, bahkan keluarga yang mereka cintai itu tidak dipikirkan karena dalam hati dan pikirannya panggilan negara adalah nomor 1, sehingga mereka tidak berpikir tentang pamrih setelah pengakuan kemerdekaan atau setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember tahun 49. Setelah itu mereka akan diangkat apa oleh Presiden Soekarno dan seterusnya. Anak-anak, setelah Pak Prihaji membaca tugas-tugas yang dikirimkan melalui Google Form kemarin, saya kurang melihat secara detail ya terkait logika Anda menilai tokoh. Jadi kalau kalian melihat tokoh, latar belakang tokoh itu yang perlu Anda gali adalah mengenai bagaimana pikiran-pikiran besarnya itu mampu memberikan sebuah ide yang besar, sehingga negara ini akhirnya membutuhkan tokoh-tokoh itu untuk membangun membangun negara dan bangsa. Contoh seperti Syahrir ya. Syahrir itu salah seorang anti Jepang, tetapi pada waktu Jepang menjajah Indonesia, Syahrir mengungsi di Australia dan di sana bekerja sama dengan kaum buruh, akhirnya bisa menggerakkan para buruh Indonesia dan Australia untuk melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap memprotes kepada pihak Belanda ya, yang pada waktu itu banyak interniran yang mengungsi ke Australia. Bahkan hasil sentuhan Syahrir ini kemudian menghasilkan sebuah unjuk rasa atau demonstrasi besar-besaran di kota Sydney, yang mereka banyak membentangkan spanduk yang bertuliskan Hand on Indonesia. Oke, itu salah satu yang perlu saya komentari. Kemudian saya juga belum melihat penilaian Anda mengenai tokoh tersebut. Jadi setidaknya setelah kalian menuliskan mengenai tokoh-tokoh yang sudah Anda baca, Anda browsing, Anda lakukan investigasi, seharusnya kalian bisa menilai tentang tokoh itu. Contoh misalnya ya, kenapa saya menilai Hatta itu lebih maju pikirannya daripada Soekarno ya. Karena Hatta itu banyak meninggalkan tulisan, jejak-jejak intelektual, jejak-jejak akademisnya itu bisa kita baca. Sementara Soekarno itu tidak banyak meninggalkan tulisan, tetapi justru tulisan-tulisan terkait dengan Soekarno itu banyak ditulis oleh para sejarawan asing, sehingga dapat dikatakan bahwa Soekarno itu ahli pidato, orangnya banyak ngomong. Jadi ide-ide besarnya itu disampaikan lewat ucapan, lewat pidato.
Berbeda dengan Hatta. Hatta adalah seorang intelektual, seorang pendiam, seorang mahasiswa yang dibesarkan di Belanda, di Eropa. Tetapi yang bersangkutan juga sempat mengajar dan menuliskan idenya dalam banyak buku. Nah, ini yang membedakan. Sehingga setidaknya dalam menilai tokoh ya yang menjadi peran dalam mempertahankan kemerdekaan, tokoh-tokoh ini dengan latar belakang agama, dengan latar belakang suku bangsa, pendidikan, tingkat sosial yang berbeda, mereka berkumpul menjadi satu di situ, kemudian mereka berdiskusi. Ide-ide apa yang keluar dari pikirannya itu pasti semuanya menyatu untuk Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang KD 4.2, KD 4.2 itu adalah terkait dengan praktek ya. Jadi belajar sejarah intelektual, belajar tokoh-tokoh besar yang berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari 4 tahun 1949 sampai dengan 1945 sampai dengan 1949, ini sama saja Anda dilatih untuk ini memiliki keterampilan intelektual. Jadi keterampilan intelektual dalam sejarah itu adalah bagaimana Anda bisa berpikir kritis, bagaimana Anda bisa berpikir kreatif, bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah-masalah intelektual dengan cara-cara yang beradab, tidak dengan cara-cara yang menjatuhkan orang lain. Jadi sejarah tidak mengajarkan mengenai hitungan, sejarah tidak mengajarkan mengenai penciptaan sebuah dari hasil temuan ilmu fisika, ilmu biologi, atau ilmu kimia. Tetapi sejarah itu serba mengingatkan kepada kita semua agar kita ini memiliki pola pikir yang cerdas ya. Meskipun Anda anak MIPA, tetapi setidaknya dengan belajar sejarah Anda bisa ini berpikir secara terbuka, berpikir secara kreatif, berpikir mencari tentang bentuk-bentuk kebenaran yang hakiki itu seperti apa ya. Meskipun untuk menuju ke sana Anda perlu proses yang panjang. Anak-anak, itu salah satu bentuk dari mengapa jurusan MIPA perlu mempelajari tokoh-tokoh besar baik yang dari nasional maupun dari daerah. Nah, sekarang tokoh-tokoh besar di Kota Magelang dan sekitarnya atau Kabupaten Magelang apakah banyak? Oh, banyak sekali ya. Anda bisa ini mencari contoh misalnya Bapak Mukahar ya. Kemudian ada lagi Bapak Yudo Dibroto ya. Kalau Mukahar itu mantan wali kota Magelang ya pada waktu agresi militer Belanda kedua. Kemudian Bapak Yudo Dibroto mantan Bupati Magelang. Saya mengenal kedua tokoh ini pada waktu saya masih mahasiswa S1 menyusun skripsi. Sedangkan untuk S2 saya tidak meneliti tentang perjuangan sejarah sosial atau tapi saya lebih fokus kepada dunia pendidikan, khususnya untuk sejarah kontroversial ya. Nah, kemudian ada lagi tokoh Mubini. Adalah Mubini ya, seorang tokoh perwira Angkatan Darat Magelang yang waktu itu mengajak Pak Prihaji untuk keliling Magelang meneliti tentang komando distrik militer dalam menghadapi menghadapi tentara kolonial Belanda. Jadi silakan Anda bisa menggali lebih banyak ya mengenai tokoh-tokoh lokal. Nah, sebelum saya tutup, tentunya yang perlu kita perhatikan dari mempelajari KD 3.2 dan KD 4.2 adalah bahwa berpikir secara logis ya, berpikir untuk mencari kebenaran ini adalah hukumnya wajib bagi semua orang ya. Hanya orang-orang yang berpikir itu akan selamat dalam hidupnya ya. Berpikir terlalu berlebihan itu juga tidak baik, karena berpikir itu pasti orang akan mencari keuntungan dan mencari zona yang aman.
berpikir secara berlebihan itu kalau tidak direm dengan agama, maka hasilnya akan tidak bagus. Berpikir juga melatih logika. Ya. Dalam sejarah, logika sejarah itu adalah berpikir karena ada fakta. Jadi fakta-fakta yang sudah terjadi itu bisa dilogikakan. Tetapi logika yang Anda miliki, kalau tidak pernah diajak di-sharekan atau didiskusikan dengan orang lain, maka sama saja logika Anda itu akan menjadi hiasan dinding selama seumur hidup dan hanya sebatas pengetahuan. Tetapi apabila pengetahuan Anda itu kemudian menjadi ilmu, berarti kalian akan bisa mencari sebuah kebenaran dari pengetahuan yang Anda miliki itu melalui diskusi-diskusi baik dengan teman-teman satu kelas maupun dengan guru sejarah. Artinya, apabila Anda punya ide besar, apabila Anda punya kemampuan orang yang kritis, orang yang kreatif, itu harus didiskusikan dengan orang lain. Jika Anda orang yang berpikir, maka Anda pasti akan mengajak orang lain untuk berdiskusi. Karena dengan diskusi itu adalah jalan tengah untuk menguji sejauh mana kemampuan intelektual Anda. Terima kasih. Materi tentang sejarah intelektual atau tokoh-tokoh besar, baik nasional maupun daerah, yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia dari tahun 45 tahun 49 sudah saya sampaikan dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.